Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun gambaran terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan apabila teman-teman ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys. Nah guys, di malam hari ini saya akan membahas mengenai zodiak Sagittarius. Kenapa saya harus membahas zodiak Sagittarius? Karena bagi saya zodiak Sagittarius ini guys, salah satu lambang di mana lambang tersebut di dalam kartu tarot yaitu lambang angel, malaikat. Tetapi di balik dari lambang dia tersebut guys, zodiak Sagittarius ini bisa saja dikategorikan sebagai zodiak yang tidak bisa dikekang. Semakin kita kekang, semakin dia buat. Dan zodiak Sagittarius salah satu zodiak pekerja keras. Dia lebih mementingkan urusan pekerjaan daripada mementingkan rasa asmara dia. Dan zodiak Sagittarius kebanyakan berpikiran secara logika, secara logis dan tidak menggunakan perasaan. Tetapi guys, sebelum saya memberikan suatu informasi terkait dengan zodiak Sagittarius yang saya katakan tadi, saya pun mengingatkan kepada teman-teman informasi ataupun gambaran yang akan saya berikan terhadap kamu bukan merupakan suatu acuan dan suatu keputusan di mana kamu bisa menerima dan di mana kamu bisa mengambilnya. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, kamu hanya bisa merencanakan, yang lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa atau gambaran seperti apa yang akan terungkap? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini bisa bersifat resonate dan tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Nah guys, bagi kamu yang berzodiak Sagittarius, informasi apa yang ada di balik kartu ini dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu ini saya tidak tahu, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu pertama ini? Wow, ada muncul kartu The Emperor. Ibaratnya guys, dengan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran bahwasannya raja di atas raja. Dimana kalau kita mengetahui
bahwasannya raja di atas raja kemungkinan kedudukannya di atas kedudukan, derajat di atas derajat. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu ini, seakan-akan memberikan suatu reaksi bahwasannya kehidupan diri kamu di saat kamu menjalin sebuah komunikasi ataupun asmara terhadap pasangan kamu, dia lebih dominan mengatur diri kamu. Dia lebih dominan mengatur diri kamu. Dengan posisi dia lebih dominan mengatur diri kamu, kamu tidak berdaya mau bertindak salah dan tidak bertindak pun salah. Dengan perbuatan dia tersebut justru membuat diri kamu itu agar lebih bijaksana terhadap perbuatan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Bijaksana, dan kamu pun berharap ada sebuah hukuman yang akan dia dapat, karena rasa sakit hati yang kamu terima itu seakan-akan diri kamu tidak terima dari perbuatan raja di atas raja tersebut, guys. Atau bisa saja kalau saya berbicara dari sisi lain terhadap kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada suatu tindakan di mana tindakan itu menggambarkan seseorang yang lagi agresi terhadap orang lain. Agresi, ingin memerintah, atau memang kamunya yang ingin memerintah terhadap pasangan kamu, sehingga kamu ditinggalkan dan pasangan kamu bermain terhadap orang lain, atau sebaliknya, guys. Kemunculan kartu ini seakan-akan membuat diri saya itu ingin menggambarkan dua persepsi. Apakah diri kamu yang lebih dominan atau memang pasangan kamu yang lebih dominan terhadap hubungan asmara kamu? Nah, kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada seseorang yang sedang memerintah kamu di sini. Dan kamu beranggapan apa-apaan ini semua. Saya tidak terima. Dimana dengan dia memerintah diri kamu dan memperlakukan kamu secara seenak-enaknya. Kalau saya berbicara dari segi usaha bisnis, saya hanya bisa memberikan kamu saran. Kamu lebih bijaksana untuk menentukan bisnis apa dan usaha apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah menghadapi di kehidupan masa lalu, di mana kehidupan masa lalu itu ketika kamu membuka usaha bisnis selalu gagal, dan untuk kedepannya saran saya kamu lebih bijaksana. Nah, dengan kemunculan kartu The Emperor ini, guys, bagaimana kartu di bawahnya? Wow, The Tower. Berarti diri kamu itu beranggapan dan berpikiran, kapan ya dia mendapatkan sebuah atau suatu hukuman, karena memang ketika kamu menjalin hubungan terhadap itu orang di kehidupan kamu masa lalu, karena memang sudah ada kehancuran yang sudah kamu terima dari dia, atau memang dia yang memberikan kehancuran terhadap diri kamu sehingga kamu berpikiran kotor terhadap dia. Kapan kamu akan kena hukuman terhadap perbuatan kamu? Ini dia, guys. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, The Emperor dan The Tower, bagaimana bagian keduanya? King of Cups. Saling berpengaruh, guys. The Emperor dengan King of Cups.
Di mana dia emperor, raja di atas raja yang bijaksana, sementara pemikiran kamu menggambarkan King of Cups. Seseorang yang harus bisa cerdas di dalam kehidupannya untuk bertindak dan mengambil langkah. Apakah ini yang kamu pikirkan untuk saat ini? Saya harus bisa lebih cerdas untuk menentukan bagaimana, apa, dan bagaimana yang terjadi di dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi untuk mengalami suatu kehancuran terhadap diri saya. Nah, kartu di sampingnya. Wow. Dengan kamu berpikiran untuk cerdas, saya tidak mau lagi merasakan hal tersebut. Karena ketika saya ingin merasakan hal tersebut, yang ianya akan menimbulkan suatu permasalahan di dalam hidup saya. Nah, kartu di sampingnya, guys. Wow. Kenapa ini, guys? Ini bingung saya bingung melihat kamu yang berzodiak Sagittarius. Dari kartu ketiga menggambarkan diri kamu sedang berjalan di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut hanya dari A dan ke B, dari B ke A. Apakah diri kamu ini masih ngebayang-ngebayangi kehidupan kamu terhadap dia, atau memang dianya ada membuat diri kamu merasa tertekan, atau memang kamu masih ketergantungan terhadap diri dia? Ini yang sedang kamu pikirkan, guys. Kalau feeling saya berkata terhadap diri kamu, kamu itu masih ada ketergantungannya terhadap orang di masa lalu kamu. Dimana dengan ketergantungan itu kamu tidak bisa berkutik, tidak bisa bertindak. Dengan kamu tidak bisa berkutik, dengan kamu tidak bisa bertindak, menimbulkan suatu fisik yang lemah, menimbulkan suatu pemikiran yang kacau, di mana antara fisik dengan pemikiran yang kacau memunculkan penyakit. Saya tidak tahu penyakit apa ini. Yang pastinya dengan menimbulkan kartu penyakit ini, saya melihat reaksi di badan kamu itu, tolong saya. Apa yang akan saya perbuat? Saya sudah hancur, saya sudah ditekan, saya sudah ditindas. Hal apa yang akan memberikan saya kategori pemilihan yang cerdas? Apa itu yang sedang kamu pikirkan di dalam diri kamu? Nah, di bagian ketiganya, guys, kesimpulan seperti apa? Dilema. Untuk kedepannya siapa yang akan merasa dilema? Diri kamu atau bagaimana ini? Ada seseorang yang akan merasa dilema terhadap hidupnya. Kalau saya mengkaitkan antara ini dengan kartu ini, bisa saja untuk kedepannya seseorang yang sedang berada di dalam satu tempat yang hanya berputar seperti itu saja akan menimbulkan rasa dilema di dalam pemikirannya dan perasaannya. Kalau saya menutup kartu ini dengan kemunculan The Hangman, kartu selanjutnya bagaimana? Kamu dilema atas apa? Wow, kampret. Kampret. Tahu kampret, guys? Emosi saya. Untuk kedepannya, dari dua sisi, kemungkinan kamu merasa dilema karena ada satu pilihan yang harus kamu putuskan antara hitam dengan yang putih. Atau di sisi lain bisa saja kamu merasa dilema
dengan kategori ada suatu titik terang yang akan kamu dapat. Saya tidak tahu titik terang ini, apakah titik terang ini masih ada kaitannya terhadap kartu The Tower, akan membongkar salah satu apa penyebab kebangkrutan dan kemiskinan dan kehancuran yang akan saya rasakan di masa lalu untuk kedepannya. Nah, kartu terakhir, Knight of Wands. Seseorang yang akan datang. Kalau saya munculkan di sini, berarti kategorinya untuk kedepannya orang lama kamu akan datang terhadap diri kamu dan membuat diri kamu bingung dan membuat benar-benar kampret kartunya. Sangat-sangat kampret. Saya bingung harus mau mengatakan apa untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Muncul kartu Knight di tengah-tengah. Kalau saya membuat ke sini, untuk kedepannya ada seseorang yang merasa dilema. Dilema tersebut menimbulkan satu pilihan di mana pilihan tersebut antara hitam dengan putih. Dengan pilihan tersebut akan menghadirkan seseorang di mana seseorang itu akan membantu diri kamu. Tetapi kalau saya meletakkan kartu Knight di sini di tengah-tengah, orang lama kamu akan datang kepada kamu kembali, di mana orang lama tersebut akan membuat suatu pertengkaran. Nah, kalau saya meletakkan kartu Knight di sini, seseorang akan hadir terhadap diri kamu, tetapi dengan kehadiran seseorang tersebut kamu merasa bingung, kamu merasa dilema apakah saya akan melanjutkannya atau tidak. Ketika saya ingin melanjutkannya, sementara ada orang yang tidak suka terhadap hubungan tersebut. Ketika saya tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut, akan membuat pertengkaran antara diri saya dengan orang yang hadir kepada saya. Ini dia untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.